kita kembali lagi ke Mas Sutyono, kita bicara soal romantisme sekarang ini. Mas Sutyono, Mas datang ke situ tahun berapa dan bagaimana cerita awalnya? Saya tuh tahun 88 akhir lah ya, sekitar Desember. Saya ingat waktu itu ada yang ngajak teman saya dari Produta, namanya Niko, ya pemain. Niko, dia pemain Produta. Pemain Produta, dia dari Papua gitu. Dia gacong, misalnya tarkam sama saya dulu di daerah Pangandaran. Begitu main saya bilang, ayo kita ikut saya di Produta gitu. Pas sebenarnya masih butuh pemain karena waktu itu lagi kompetisi intern Persib waktu itu di intern Persib dulu kan sering kompetisi itu. Nah, saat itu saya siap, oke gitu. Ingat saya hari tanggal berapa ya, kira tanggal akhir-akhir itulah ya, Desember Januari tahun 88 saya ke Bandung. Saya ke Bandung pertama datang hari Rabu, ingat nih, Kemisnya latihan. Kita langsung coba lawan Produta, saya ikut Produta lawan Damri, dulu ada tim Damri dari Bandung juga. Pas saya dicoba kita menang 1-0. Waktu itu belum pernah menang kata sama Damri itu saat kuat. itu. Ya. Tapi kita Mas datang sudah bisa langsung bisa bikin gol dari heading. Itu yang bikin gol Mas? Iya, bikin gol 1. Langsung pada ini waktu itu bos Produta bilang, lu dari mana itu? Gitu. Dari Purwokerto saya bos, gitu kan. Udah kamu di sini aja. Ya mungkin begitu saya main ya mungkin kelebihan saya di situ. Nah akhirnya di situ saya daftarin aja dulu, coba bisa nggak saya main untuk di komisi produksi intern. Hanya bisa. Nah, baru saya minggunya main gitu. Langsung cetak gol lagi. Langsung main di situ. Saya lawan Sidolik, ingat waktu itu. Lawan Sidolik kita menang 4-0. Nah, saya waktu itu bikin 2 gol dari situ. Itu awal saya kompetisi intern Persib waktu itu. Terus main lagi sama Isuda, dulu ada Isuda kan di situ. Itu ada Kang Jajang di situ, Cornelis waktu itu almarhum di situ, main di situ juga. Kita juga menang juga kalau 4-1 di situ. Itu orang-orang Persib pun dikalahkan oleh Mas itu. Saya sebagai pendatang baru gitu. Menang 2-0, menang 4-0, saya bikin 2 lagi. Hanya saya udah 2 kali dah. Udah 5 gol tuh. Udah 4 gol. 4 gol di kompetisi sebelumnya, gacongan 1 gitu kan. Ya. Langsung. Nah itu pada saat itu Mas datang ke Bandung modalnya dari mana itu buat ongkos, buat biaya hidup gitu? Saya mau dari Tarkam. Dari Tarkam saya akhirnya bisa ke Bandung. Nah, kan di Bandung akhirnya ketemu pengurus Produta. Ya udah kamu turun di sini aja. So kamu kasih makan sebulan 30.000 dulu. Nah tapi ketika Mas sudah tampil cemerlang di kompetisi intern Persib, naik nggak uang bulanan? Udah, malah justru kita udah dapat masuk ada pemasukan dari Persib ya udah. Kita nggak terlalu mikir lah masalah gitu. Mas dari komisi intern itu Mas berapa kali main tuh langsung dipanggil oleh Persib? 2 kali itu. 2 kali main langsung dipanggil? 2 kali itu main, terus ada waktu pelatih Persib Panandar Iskandar. Lihat mungkin potensi, lihat sambil lihat pemain, ada pemain muda ya, akhirnya ada beberapa pemain yang dibawa sama Panandar untuk ikut Piala Persija waktu itu siapa aja gitu? Yang paling yang pemain baru yang dibawa? Yang waktu itu ada kiper Samai, ada Nanang Kurnaedi, Asep Sumantri, Nyang, Aris Munanda, terus saya, satu lagi siapa ya waktu itu? Ya Sunaria. Sunaria. Jadi itu perasaan antara 6-7 pemain itu yang ikut tim Persib senior gitu untuk kompetisi turnamen Piala Persija itu. Nah pada kompetisi turnamen Piala Persija, Mas udah langsung ditampilkan atau dipendam dulu nih? Sebenarnya dipendam, tapi saya kan terus latihan terus di siswa main ya, karena saya memang bangga lah ya waktu itu masuk Persib. Saya senang waktu itu, apalagi kita main di Senayan. Senayan kan istilahnya GPK itu kan istilahnya idaman setiap pemain pengen main di sana. Pas saya kesana, misalnya mimpi jadi kenyataan lah. Saya juga hanya bermimpi main di sana. Paling ke kampung Mas ya? Iya, ada Desa Patik Raja itu, Purwokerto, Jawa Tengah Banyumas itu. Nah, saya di sana. Saya hanya mainnya di level sana tadinya. Sekarang udah sampai ke GPK ya di Senayan gitu. Kita sempat tampil ya waktu itu. Tampil lawan mana saya cuma ya hanya ganti aja lah. Gitu. Tapi itu sudah cukup bagi saya untuk untuk merasakan gitu ya istilahnya atmosfernya level bisnis stadion luar internasional gitu ya. Ya itu di situ saya sampai berinding juga kalau itu.
Mas waktu masuk sebagai pengganti ganti siapa mas? Ganti aja atau gimana? Hah? Siapa ya waktu itu? Kalau masalah di Nyanyang apa siapa, karena Nyanyang udah sering main gitu. Saya mungkin nggak gitu di situ. Tapi aja waktu itu masih jadi pemain utama kan, nggak tergantikan. Enggak, waktu itu dia masih di situ. Tapi persaingan mas akhirnya dengan aja gimana? Ya kan saya belajar juga dari senior waktu itu, dan saya juga tetap gimana juga kan, ya sama junior kan, ya pasti di press juga sama senior gitu kan. Biasanya diapain mas? Ya biasalah, main gimana debat dari ngomong apa Kerasin gitu. risiko segala rupa ya. Karena selama aja terkenal seperti itu. Ya udah biasa lah hal seperti itu, karena saya orang dari pemain juga udah biasa nggak seperti itu. Jadi hal seperti itu kita nggak terlalu dipikirkan, dan kita harus berani situasi apapun, karena siapa yang maju main bola itu. Mas bilang berani, jadi setiap aja melakukan suatu tindakan yang keras, mas lawan. Ya saya tetap menghargai, tapi saya tetap nggak takut saya tetap normal aja gitu, seperti itu. Jadi nggak terlalu ya kita cabut juga enggak, merasa berani juga enggak gitu. Tapi saya tetap jalan aja itu, saya seperti itu. Jadi dengan gaya mas seperti itu aja akhirnya tidak melakukan pressure gitu, mengurangi lah gitu. Ya mungkin hanya karena saya juga merasa nggak terpengaruh dengan situasi seperti itu, ya jalan aja saya. Akhirnya kan karena terus memang situasi waktu itu nggak ada striker gitu, kita nggak butuh striker, akhirnya saya masuk di situ, yang akhirnya jadi kalau dicoba dan sebagainya akhirnya jadi setim terus akhirnya gitu. Kan ada sejarah mas, kalau pemain baru tuh lama sekali masuk ke dalam tim inti gitu ya. Sementara kalau mas gimana? Sehingga berapa lama mas? Nganggur tanda kutip gitu. Kalau saya mungkin apalagi pesaingnya aja sudah aja. Nah waktu itu memang saya nggak pernah merasa nganggur ya, karena begitu masuk senior saya dipercaya oleh pelatih waktu itu. Ingat saya waktu itu ada segitiga Piala Jarum Super, satu tim, Persib, Persita gitu kan. Waktu itu juga ada pemain senior di situ, pemain senior Raja dan Gajah dan sebagainya, udah masih ada di situ. Semua pemain nggak ada yang berani main di situ. Itu ada Keke, dulu ada Iwan Poras, ada siapa lagi ya pemain seni striker itu. Tapi mereka pada nggak mau main, nggak tahu. Gitu. Pas menunjuk saya, waktu pelatihnya ada Dana, kan waktu di Piala Persija pulang ke Bandung, terus Pak Nadar dikasih sama ada Dana untuk persiapan Persikatan 98-90. Saya siap gitu. Nah itu akhirnya saya gimana nanti aja kan gitu kan. Ini momen ini saya untuk berani menampilkan kemampuan. Begitu saya dipercaya, ya alhamdulillah saya bisa bikin gol waktu lawan Persita kalau nggak salah. Nah itu momen saya. Perjalanan saya naik di situ. Tapi mana nggak mas dengan ajat duet gitu? Atau bahkan cuma tidak pernah gitu? Ya memang akhirnya saya di striker. Nah, ada di belakangnya saya. Ada di belakang dulu. Mundur belakang dari kita kan dulu pakai 4-3-3 ya. Di tengahnya itu ada Sor Sumantri, Ajat sama Kang Yusuf. Depannya Nyanyang, Kang Jajang, saya. Nah, itu akhirnya kita jadi satu tim yang saling pemain tengahnya kualitasnya bagus, ya. Kontrol bolanya, heading bolanya, sementara depannya sayapnya cepat-cepat deh. Ya, nah itu. Itu membantu mas tuh. Ya itu, makanya saya sering bikin gol juga. Jadi kita dari perjalanan itu kita banyak belajar juga sama pemain senior. Gajah, Sumai, Aja, Kang Yusuf, semua saya tanya semua. Ya mungkin itu kelebihan saya saat saya kenapa bisa masuk ke Persib, bisa sampai jadi pemain inti gitu. Saya nggak segan gitu, saya tanya aja. Lawan aja ya. Saya gitu pengen jadi pemain bola gitu ya. Tapi mas juga cara mas itu mas tularin nggak kayak yang lain? Kan ada juga kan pemain yang lama pasti masuk Persib. Ya juga ada juga, kita juga harus seperti itu. Namun ya kita harus punya prinsip lah istilahnya. Kita jelema iya lu dilawan gitu ya. Kita pemain harus berani aja. Itu udah hal yang biasa lah. Dimarahin, saya pemain muda dimarahin, digoblok-goblok itu udah hal yang biasa. Biarin aja. Kita jalan. Nah itu yang membuat saya bisa terus nagen lah istilahnya maju gitu di situ. Mas nggak pengaruh anak lain, kamu lawan juga gitu pemain-pemain muda yang lain gitu. Ya kita sering ngingetin aja, ngingetin juga ke pemain yang lain gitu. Kalau ada dia, udah kita sama pemain muda kan sering ngingetin. Kalau kita gitu kita nanti drop mental gitu. Makanya saat kita ketemu kita di bawah kita support, pemain kita di bawah support. Karena kan ini ada dua generasi nih, generasi yang di atas, yang senior sama yang di bawah. Gitu. Oh yang baru muncul gitu. Makanya kita harus kompak nih.
Yang karena waktu itu kan hanya Mas Samai, saya, Asep Somadri sama Nyang-Nyang. Gitu. Nah, di antara mereka itu yang Mas sebutin yang generasi kedua yang Mas ini, yang paling senior siapa Mas? Mas Samai. Samai dia lebih terus. Tapi Samai juga sulit menobar dominasi. Ya, sulit. Saat itu kiper masih dikuasai oleh Sobur dengan Sobur aja, Boyko udah nggak ada. Oh, benar, Boyko. Waktu itu pelatihnya siapa? siapa ya? Agus Atta kalau Oh, Agus Atta. Oke. Nah, di antara tadi 7 Mas sebutin ya. Ya. Ternyata yang langsung masuk reguler siapa? Dan siapa yang paling lama menunggu gitu? Ya, kalau itu saya langsung masuk lah ya, saya Nyang-Nyang, Sep Sumantri, sama itu 4 itu yang langsung bawa Persib juara ini. Nah itu masih ada Nano Wurnehi, masih ada Yaya waktu itu kan, ada Aris Munandar, yang seangkatan waktu itu bareng 3 itu. Nah ini sulit. Kenapa yang 3 itu sulit itu? Karena emang di situ persaingannya sama dulu kalau Persib itu sulit masuk dan kalau udah masuk sulit tergantikan gitu. Makanya sampai dulu Peki waktu itu masih ada Mulyono, di kanan ada Dede, Nandang, padahal main cukup bagus, apalagi dia kidal juga kan, dia banyak kidal. Terus sulit masuk ke ini karena ada masih dominan, ada itu masih dominan untuk ngosip dan kerjasama sama Kang Jajang depan itu sangat bagus, makanya mungkin pelatih lebih mengutamakan itu. Lebih percaya pada mereka. Nah, hanya Nandang itu bisa sampai itu saat ada Mulyono lengser baru, Nandang baru bisa masuk di situ. Berapa lama tuh kalau Mas Ketua Nandang nunggu itu? Ya mungkin hampir sampai dari 88 kita masuk sampai lengsernya Kang Ade itu sekitar hampir 5 tahunan. 5 tahunan. Ya, 5 tahun. Tapi di luar kompetisi misalnya uji coba sering dipakai nggak? Sering main gitu. Mungkin persiapan nanti susah kalau ini lengser cedera itu udah siap gitu. Tapi untuk full dia inti ya itu sulit. Gitu. Artinya memang itulah cara penempaan pemain pada saat itu ya. Karena memang Mas ya, zaman itu memang kualitas pemain pasti bagus banget gitu. Bagus ya. Memang kualitasnya makanya sulit digantikan gitu. Jadi istilahnya dia pensiun saya benar-benar memang udah nggak mampu dalam arti tenaganya udah berkurang gitu. Karena kan memang Persib dulu kan amatir dalam arti ya karena memang orang sini semua jadi otomatis menggunakan pemain yang dari lokal itu. Kecuali Mas ya, pendatang dari kampung yang jauh dari Jawa Barat datang dan tiba-tiba aja berapa petani udah langsung yang masuk squad Persib. Istimewa banget pada saat itu Mas ini. Ya itu ya memang gitulah ya karena memang niat saya aja yang memang saya pengen gimana caranya saya bisa masuk ke tim inti ini. Makanya itu saya banyak belajar, banyak diskusi sama pemain senior itu. Jadi akhirnya kita nambah pengetahuan, kita juga dekat kan, otomatis akhirnya bisa diterima sih. Jadi dengan secara cepat Mas menunjukkan kualitas bahwa jangan abaikan saya dari kampung nih dengan kualitasnya seperti ini. Iya. Mas ingat nggak Mas pada saat seperti itu berapa gol yang Mas ciptakan untuk Persib? Sebelum kita juara ke kompetisi perserikatan yang Mas perkuat tahun 90 ya? Ya. Sebelumnya gitu. Mas ingat nggak Mas? Kita juga banyak juga karena kita ada turnamen di Jawa Pos. Saya top skor juga. Berapa gol tuh? Antara 6 gol lah itu, saya 6 gol. Terus Piala Wali Kota sempat juga dulu di Bandung. Saya juga sama. Top skor juga. Top skor juga di situ. Terus Piala BPD Jateng, top skor juga di sana, di situ. Akhirnya sampai dari situ Jawa Pos itu, terus turnamen yang lain apalagi ya? Nah, saya lupa lagi. Hampir turnamen itu saya sering cetak gol gitu. Jadi calon striker Persib baru minder lihat Mas ya. Ya emang saya juga sebetulnya ada hal yang memang kontra sama saya. Kalau saya dulu tipe bermainnya itu memang individu. Saya punya kesempatan lewat bola, dribbling gitu. Begitu masuk ke Persib, kita kan main bola tik-tak gitu. Istilahnya dulu tik-tak main bolanya. Kayak kaki istilahnya. Saya harus merubah itu. Cepet Mas berubah itu. Memang saya karena saya kan orangnya pengen tahu, pengen bisa. Jadi saat seperti itu saya kan terus ini karakter saya dirubah nih. Harus main bantat tutat istilahnya gitu, 1 sentuh, 2 sentuh, passing, support itu. Cepat menyesuaikan juga. Oh berarti harus gini. Kan saya lihat kemarin cara main.
cara bermain seperti apa. Saya seperti ini itu. Nah, cara Mas bisa cepat berubah itu gimana? Pas ada kiatnya, Mas? Ya saya itu belajar dari pemain senior juga. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, saya coba, udah bisa juga. Karena memang dasar saya juga udah passing, kontrolnya udah enak sih istilahnya gitu. Cuma dulu saya kepengen dribbling main gitu istilahnya. Karena memang bawaan saya seperti itu. Tapi dengan dribbling aja Mas banyak cetak gol nggak? Iya sering juga. Justru ini saya akan ada nah itu susah saya main-main, saya ambil berapa kali lewat sama kipernya istilahnya gitu kan, saya sering bikin gol seperti itu. Mas di perhitungan nggak sih sama tim lawan juga? Ya nggak tahu ya. Kalau saya pemain Pada nggak saat tahu. itu ketika Mas muncul, wah ini si Sutiono awas nih gitu. Jadi ada Mas dipepet buat 3 pemain atau gimana? Atau pernah akhirnya dicederai sengaja gitu? Ya akhirnya seperti itu. Karena kan memang hampir sebenarnya kita juga produktif semua. Kang Yusuf dia dengan syuting-syutingnya juga cukup produktif. Wajar dengan headingnya juga sering bikin gol. Tapi mungkin karena saya pemain depan, ini yang lebih bahaya gitu. Itu memang saya sering dijaga, makanya saya sempat cedera juga dulu kan. Seperti itu, mungkin ya itu yang diperhitungkan oleh lawan gitu kan. Setelah saya punya nama lah ya, setelah kita Perserikatan juara itu, situ kelihatan waktu masih turnamen kan mungkin nggak terlalu dianggap usaha itu istilahnya gitu kan. Tapi setelah saya punya nama baru gitu. Nah, Mas muncul sebenarnya tahun berapa, Mas? Ya dari juara Perserikatan 90 gitu. Di situ. Iya. Karena kan saya waktu pertama pembukaan saya bikin 2 gol, Putu Yase 2 gol sama saya itu. Pembukaan Perserikatan tuh Jadi tahun 90. sebelum pembukaan Perserikatan itu Mas masih biasa-biasa aja. Meski udah banyak dibicarain gitu ya. Udah sebetulnya. Cuma mungkin belum ada pembuktian istilahnya. Begitu saya di main Senayan, apalagi lawan Persibaya bikin 2 gol, hampir wah siapa itu? Siapa tuh Sutiono tuh orang mana? Apalagi jarang-jarang orang Bandung ya. Persibaya punya pemain pendatang yang tiba-tiba melejit namanya gitu ya. Tapi itu ladang berat Mas ya. Ya. Tapi sebelum dulu gimana sih Mas menempat diri sebagai pemain yang punya bakat dan fondasi bagus? Apanya maksudnya? Gimana melatihnya main latihan sehari jeprut gitu atau gimana gitu? Ya itulah ya. Ya itu tip juga nih buat pemain muda yang lain juga. Kita sebagai pemain ada 2 ya, yang apalagi sekarang banyak kita lihat di media ya, TV kompetisi Eropa, kita harus banyak belajar dari sana juga. Terus keduanya kita baca buku tentang sukses pemain-pemain dulu, gimana caranya, latihannya seperti apa. Itu akan nambah istilahnya menginspirasi kita. Oh ya, kudu gitu. Termasuk saya kenapa jadi mudah bikin gol, ya salah satunya saya istilahnya harus belajar. Saya sebagai pemain depan nih, gimana caranya mudah bikin gol. Nah, itu kan diulik lah istilahnya pada Sunda, harus ngulik sendiri. Karena kalau nggak gitu kita sulit, hanya latihan sama tim kan ya sama. Latihan syuting sama porsinya, ini porsinya sama. Artinya pemain depan sama dengan pemain tengah, pemain sayap gitu. Saya harus lebih dong, karena saya lebih banyak pemain depan. Oke. Siapa pemain yang menjadi inspirasi Mas sebagai seorang striker sehingga Mas bisa mendapatkan teknik yang lebih? Kalau dulu saya Van Basten, Marco Van Basten. Itu dulu kan waktu Euro 88 itu dia gol spektakuler, saya pelajari cara bermainnya gimana nih, cara pergerakannya, support, cara menempatkan posisi dan sebagainya. Nah itu, ini kita kan dengan sendirinya kita saat di lapang ada inspirasi itu kita. Terus harus mendapatkan posisi yang benar seperti apa, rebound mentality sebagai seorang striker, kita harus dengan menghadapi lawan tinggi seperti apa juga kita harus bisa, gimana caranya untuk menaklukkan mereka. Itu dicari terus. Gitu. Ya Bu Boto, menarik sekali cerita dari Mas Sutiono tentang perjalanan karirnya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Pasti ada cerita yang lebih menarik lagi selain ini.